Hai semua, kembali dengan kami di podcast ini. Masih ingat sama kita nggak nih? Ada saya, Jeremy Manuel, yang biasa dipanggil Jeremy, dan juga ada Saya Marsha Graciela, yang bisa dipanggil Marsha, dan juga ada Saya Agnasia Korintian Salim yang biasa dipanggil Korin. Gimana teman-teman? Semoga masih pada ingat ya. Podcast kali ini kami berada di tema 7 yang bertema membangun sinergisitas dalam komunitas. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, menurut kalian apa sih itu sinergisitas? Aku bantu jawab ya teman-teman. Sinergitas adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan suatu hal yang optimum. Oh gitu ya, berarti kalau membangun sinergisitas dalam komunitas itu gimana ya? kalau itu berarti seperti kita yang sedang berada di komunitas. Lalu kita harus membentuk suatu dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum dalam komunitas kita. Betul tuh Jer. Juga ketika kita sedang membangun sinergitas dalam komunikasi, kita perlu ada campur tangan Tuhan, supaya komunikasi yang kita jalankan berjalan dengan baik. Lalu, memahami peran Roh Kudus yang melahirkan, membimbing, dan menghidupi gereja. Ketika umat menerima sakramen baptis, maka disitulah Roh Kudus mulai berperan dalam kehidupan umatnya. Karena pada saat dibaptis, umat percaya akan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan umat mulai hidup baru atau terlahir sebagai pribadi yang baru, dan kehidupan rohani yang baru karena dosa masa lalu sudah dimurnikan. Selanjutnya, Roh Kudus membimbing dan menuntun umat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga sikap, perbuatan, bahkan pikiran selalu baik, jalan benar, dan hidup damai. Dalam kehidupan bergereja, Roh Kudus berperan dalam 1. Menghadirkan Kristus secara sakramen. 2. Mempersatukan gereja yang kokoh. 3. Mempersatukan umat sebagai tubuh Kristus. Dan yang keempat, mendorong gereja untuk melayani dan berdiakonia. Setelah kita membahas tadi, apa ada yang tahu apa itu struktur dan kebahasan dari negosiasi? Aku tahu Jer. Struktur yang pertama yaitu orientasi, yang merupakan proses awal dari negosiasi saat tawar-menawar sedang dilakukan. Orientasi juga berupa sapaan ataupun pertanyaan awal yang akan didiskusikan. Yang kedua, ada pengajuan. Pengajuan itu berisi tujuan untuk menyampaikan negosiasi. Ketiga, penawaran, yang berarti proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lainnya untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Untuk persetujuan berarti proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran kedua pihak atau negosiator. Lalu, struktur yang keempat, ada persetujuan. Persetujuan hasil dari negosiasi di mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Dalam persetujuan, perbedaan kedua belah pihak telah diatasi dan menghasilkan perjanjian yang saling menguntungkan tanpa adanya paksaan. Dan struktur yang terakhir ada penutup, yang mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi dan kebahasaan yang digunakan. Dan menurut yang aku tahu nih, Marsha, Jer, teks negosiasi memiliki kaidah kebahasaan yang membedakannya dengan teks yang lain, seperti bahasa persuasif, kalimat deklaratif, kesantunan bahasa, menggunakan konjungsi, menggunakan kalimat efektif, menggunakan pasangan tuturan dan memerintah, menggunakan pronomia persona, kalimat langsung, dan kalimat kontras. Oh, jadi gitu ya? Iya Jer, kalau begitu apa kalian pernah mengidentifikasi karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintah, dan kebudayaan pada masa kerajaan Islam? Dan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia zaman sekarang. Terus, menyajikan hasil penalaran tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam. Kerajaan Samudra Pasai, bukti sejarah dari kerajaan ini terlihat pada tulisan di nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Berita dari Marco Polo dan Ibnu Battuta serta Kronika Raja Pasai. Kerajaan ini dibangun oleh Marasilu yang berhasil menyatukan Samudra dan Pasai. Dua kerajaan Perlak, bukti sejarah yang memperkuat kerajaan Perlak, yakni makam salah satu Raja Benoa negara bagian Kesultanan Perlak yang terletak di pinggir sungai Trenggulon. 3. Kerajaan Goa. Beberapa peninggalan kerajaan Goa masih ada yang utuh hingga saat ini.
dan menjelma menjadi tempat wisata yang dilindungi, seperti Masjid Tua berdiri sampai sekarang, antara lain Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Delhi. Dan yang terakhir ada Kerajaan Islam Cirebon. Peninggalan Kerajaan Cirebon yang paling terkenal yakni Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Keprabon, Patung Harimau Putih, Bangunan Mande, dan Kereta Kesepuhan Singa Barong, dan mangkok kayu berukir. Wah, banyak juga ya ternyata. Teman-teman, aku mau tahu nih, di sini ada yang ikut pencaksilat nggak ya? Aku pengen tahu apa aja teknik dasar dari pencaksilat. Aku tahu nih Marsha, meskipun aku nggak ikut pencak silat sih. Aku sebutin beberapa aja yang aku tahu ya. 1 ada teknik pukulan, 2 teknik tendangan, 3 teknik kuncian, dan keempat ada teknik tangkisan, dan ada 3 sikap berdiri dalam pencak silat, antara lain sikap berdiri tegak, sikap berdiri kuda-kuda, dan sikap pasang. Wah, ternyata banyak juga ya teknik dasar dari pencaksilat. Iya nih, baik banget ya. Tapi aku nggak terlalu tertarik sih sama pencaksilat. Kalau tentang makanan aja gimana? Boleh, mau nanya tentang apa? Tentang makanan awetan dari pangan hewani. Oh, kalau itu aku tahu, Jer. Aku sih tahu ya caranya. Gini, caranya tuh ada 2, yaitu pengolahan dan pengemasan. Tata cara pengemasan terdiri dari pengemas dengan cara kemasan plastik, kaleng, dan kemasan but. Caranya yaitu, yang pertama, kemasannya tertutup rapat dan kedap suara. Yang kedua, proses pembuatan wajib bersih. 3, pilih kemasan yang praktis. Yang keempat, pastikan kemasan menarik dan menghindari freeze burn. Kemasan yang biasanya dilihat oleh pelanggan itu biasanya kemasan yang kriteria seperti ini: unik, kreatif, perpaduan font dan warnanya sesuai, relevan sesuai dengan produk, kemasan mudah dibuka, juga mereknya sampai bahasanya mudah dibaca lah. Wah, keren ya. By the way, kalian tahu nggak apa itu hubungan sosial? Aduh, kurang tahu, Jer. Apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok sosial dan bersifat saling mempengaruhi. Hal yang mendasar dari adanya hubungan sosial adalah interaksi sosial, di mana interaksi sosial menjadi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Kalau jenis-jenis dan contoh hubungan sosial apa aja tuh? Jenis-jenisnya adalah proses sosial asosiatif yang biasa terjadi karena kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan proses sosial disosiatif yang biasa terjadi karena persaingan, seperti kontroversi, pertentangan, atau konflik. Kalau contohnya, kegiatan pembelajaran ada antara guru dan murid di sekolah, berinteraksi sosial dengan tetangga, teman, kerabat, sahabat, dan sebagainya. Oh gitu ya, Jer. Gimana kalau sekarang kita beralih tentang peta? Boleh tuh, coba kasih tahu pengertian peta dan macam-macam petanya, Derin. Oke. Pengertian para peta adalah gambar muka bumi sebagian atau seluruhnya pada bidang latar yang diperkecil menggunakan skala. Peta dengan globe dan denah memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggambarkan muka bumi. Perbedaannya yaitu peta dan denah pada bidang datar globe dan bidang pola. Peta dan globe memiliki skala sedangkan denah tidak. Macam-macam peta terdiri dari peta umum, peta dunia, peta orografi, peta topografi, peta khusus atau tematik, peta foto, peta garis, peta digital, peta kuantitatif, peta kualitatif, peta stasioner, peta dinamis, peta dasar, dan peta turunan. Wah, banyak juga ya ternyata jenis peta itu. Iya, Marsha. Dan kalian tahu nggak sih peran dari badan usaha seperti BUMN, BUMD, dan BUMS? Waduh, aku nggak tahu tuh, Rin. Oke, kalau nggak tahu tak jelaskan ya. Tapi sebelumnya, secara umum, badan usaha diartikan sebagai perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Karena tujuannya mencari laba, maka konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kebulatan ekonomis. Badan usaha fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Peran dari badan usaha BUMN adalah untuk membuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, membantu dalam pembangunan usaha kecil operasi. Contohnya ada
Usaha Perseroan atau Persero, yaitu PT Perindo, dan Badan Usaha Umum atau Perum, yaitu Perum Perhutani, dan masih banyak yang lainnya. Peran BUMS yaitu untuk menjadi mitra BUMN, menambah produksi nasional, membuka kesempatan kerja, menambah kas negara, dan memacu pendapatan nasional. Contohnya yaitu ada PT Lion Air, PT Panasonic, PT Dijarum, dan lain-lain. Peran dari BUMD adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah khusus dan perekonomian nasional pada umumnya sebagai sumber pendapatan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti kantor PDAM atau perusahaan daerah air minum dan kantor Bank Pembangunan Daerah atau BDP dan masih banyak yang lainnya. Oh, jadi gitu toh. Makasih loh. Yo Aijer, sama-sama. Oke, dari pembahasan tadi, udah paham kan teman-teman? Sekarang aku masih tahu nih, bagaimana cara penggunaan kata to enough to dalam bahasa Inggris. To which mean to in use to explain that something is extensive. In other words, something is more than we want or need. The word enough used to explain that something is enough. There is no need to add or subtract. To, the formula is to plus many plus none, or to plus much plus none. Enough, the formula is enough plus none. Serta interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan perhatikan unsur kebahasaan penonnya, subjektif, objektif, or possessive. Wow, jadi gitu ya teman-teman. Tak terasa pertemuan kita sudah berakhir nih. Terima kasih buat yang sudah nonton dan mendengar video ini sampai akhir. Semoga berguna dan bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan dari kami bertiga. Sampai jumpa untuk podcast-podcast yang menarik untuk selanjutnya. Terima kasih.